Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di sebuah kota kecil yang sekarang dikenal dengan nama Sambas. Lokasi bekas pusat pemerintahan terletak di tepi kota Sambas, Kalimantan Barat. Untuk mencapai kota ini, dapat ditempuh dengan kendaraan darat dari kota Pontianak ke arah barat laut sejauh 175 km di daerah pertemuan Sungai Sambas, Sambas Kecil, dan Tebirau. Pada sebuah tempat yang oleh penduduk disebut Muarik Ulakan Desa dalam kaum berdiri Keraton Kesultanan Sambas. Keraton Sambas disebut juga Istana Al-Watsihu bila sebuah kerajaan atau biasa dikenal dahulu dengan negeri Sambas yang dulu dipimpin oleh keluarga Sultan. Kerajaan ini dibangun pada tahun 1662 Masehi, yang kerajaan Sambas pada puncak kejayaan pada tahun 1757 Masehi. Raden Jamat yang bergelar Sultan Umar Akamading II naik tahta, yang menggantikan ayahnya Sultan Abu Bakar Kamaluddin keturunan Sultan Hasan Ibnu Saiful Rizal. Konon katanya Raja Sambas mempunyai saudara di Brunei yang menjadi raja juga di sana. Raja Brunei memiliki darah keturunan Cina, yang berarti Raja Sambas juga mempunyai darah keturunan Cina. Pada masa Jepang ke Indonesia, Sultan Muhammad Mulia Ibrahim dibunuh oleh tentara Jepang yang tewas di Mandor. Lalu Sultan Safyuddin meninggal dengan keadaan sakit, mungkin karena usianya yang sudah begitu tua. Beliau juga digelar sebagai Sultan Tua, karena beliau paling lama menjabat sebagai Sultan. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan sungai pada bidang tanah yang berukuran sekitar 16.781 meter persegi. Pada bidang tanah ini, terdapat beberapa buah bangunan, yaitu dermaga tempat perahu kapal Sultan bersandar, 2 buah gerbang, 2 buah pasaban, kantor tempat Sultan bekerja, bangunan inti keraton Balairung, dapur, dan Masjid Sultan. Bangunan keraton menghadap ke arah barat ke arah Sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungai Sambas Kecil, dan ke arah selatan terdapat Sungai Teberau. Di sekeliling tanah keraton, merupakan daerah rawa-rawa, dan mengelompok di beberapa tempat. Terdapat makam keluarga Sultan. Gerbang masuk yang menuju halaman keraton, dibuat bertingkat 2 dengan denahnya berbentuk segi 8, dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga. Selain itu, bagian atas pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan, agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton. Di tengah halaman keraton, dapat dilihat tiang bendera yang disangga oleh 4 batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan Sultan, dan tiang penyangganya melambangkan 4 pembantu Sultan yang disebut wazir. Di bagian bawah tiang bendera, terdapat 2 pucuk meriam, dan salah satu di antaranya bernama Sigantar Alam. Sebelum memasuki keraton, dari halaman yang ada tiang benderanya, Anda harus melalui lagi sebuah gerbang. Gerbang masuk ini juga terdiri dari 2 lantai, tetapi bentuk denahnya 4 persegi panjang. Setelah melalui gerbang kedua dan pagar halaman inti, sampailah pada bangunan keraton. Di dalam kompleks keraton, terdapat 3 buah bangunan. Di sebelah kiri bangunan utama, terdapat bangunan yang berukuran 5x26. Pada masa lampau bangunan ini berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak keraton. Di sebelah kanan bangunan utama, terdapat bangunan lain yang ukurannya sama seperti bangunan dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan dan pembantunya bekerja. Dari bangunan tempat Sultan bekerja dan pembantunya bekerja, dari bangunan tempat Sultan bekerja dan bangunan utama keraton dihubungkan dengan koridor beratap dengan ukuran panjang 5,90 meter dan lebar 1,50 meter. Di bagian dalam bangunan tempat Sultan dan pembantunya bekerja, tersimpan beberapa benda pusaka kesultanan, di antaranya singgasana kesultanan, pedang pelantikan Sultan, gon, tombak, payung kuning, yang merupakan lambang kesultanan, dan meriam lel. Meriam lel yang jumlahnya 7 buah, hingga sekarang masih dianggap barang keramat, dan sering disiarahi penduduk. Bangunan utama keraton terdiri atas 7 ruangan, yaitu Balairung terletak di bagian depan, kamar tidur Sultan, kamar tidur istri Sultan, kamar tidur anak-anak Sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Kesultanan Sambas, menurut sejarawan, mulai berdiri sejak pemerintahan Sultan Muhammad Safyuddin I tahun 1631 sampai tahun 1668. Namun bangunan keraton yang berdiri menghadap Muara Ulakan persimpangan 3 sungai, yakni Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau, dan Sungai Subah didirikan mulai Sultan kedua, Sultan Muhammad Tajuddin I Raden Bima, yang berkuasa tahun 1668 sampai tahun 1708.
Sedang bangunan keraton yang ada kini berdiri, merupakan pembangunan kembali pada zaman Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin, yang memerintah Sambas pada tahun 1931 sampai tahun 1944. Seperti halnya keraton Itis Melayu lainnya, warna kuning emas sangat mendominasi warna bangunan istana, yang tegak dengan bahan kayu belian kayu besi. Warisan budaya ini terawat cukup baik, dan masih bisa bercerita tentang kejayaan daerah Sambas di zamannya. Di tengahnya keraton Sambas terdapat tiang bendera yang bentuknya menyerupai tiang pancang bendera di kapal besar. Di sekitar tiang terdapat 3 meriam canam yang siap menjaga tiang bendera. Konon didapatkan dari pasukan Inggris. Di sisi lapangan sebelah utara, terdapat Masjid Jamik Keraton, yang bangunannya juga kokoh dari kayu belian. Masjid Agung bagi Keraton Sambas itu, asal mulanya kecil seperti mushola. Namun pada tahun 1885, mulai dikembangkan menjadi Masjid Jamik. Masjid Agung warna masjid juga didominasi kuning emas, dengan beberapa bagian diselingi warna hijau. Namun untuk tempat berwudu, sudah berubah dari aslinya, karena bentuknya merupakan bentuk bangunan baru. Keraton Sambas disebut juga Istana Alwat Sihubilat, sebuah kerajaan, atau biasa dikenal dahulu dengan Negeri Sambas, yang dulu dipimpin oleh keluarga Sultan. Kerajaan ini dibangun pada tahun-tahun 1662 Masehi, yang Kerajaan Sambas pada puncak kejayaan pada tahun-tahun 1757 Masehi.